Biarlah siswa-siswi ini dapat terlaksana dengan baik. Di nama Tuhan Yesus Tuhan, kami dan sepanjang bangsa. Amin. Terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, biar saya tidak memperpanjang kata, kita langsung mulai sidang. Hari ini teman-teman, seperti yang saya janjikan kemarin, saya ingin sosialisasi terkait budaya positif. Mungkin ini baru teman-teman dengar terkait budaya positif. Budaya positif teman-teman merupakan kewujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu kewujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan ini dia teman-teman tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang kedua, memahami posisi kontrol sebagai pendidik. Yang ketiga, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, memahami penerapan segitiga restitusi. Baik teman-teman, untuk yang pertama, di keyakinan dan kesepakatan kelas. Untuk kita, mungkin kita sudah pernah membuat tata tertib kelas, tata tertib sekolah, tapi itu bukan hasil kesepakatan kita bersama anak-anak. Itu dibuat oleh kita sebagai guru. Tetapi lewat sosialisasi ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas maupun sekolah, tetapi atas hasil kesepakatan kita guru bersama siswa. Dan keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru mata pelajaran, guru kita di TK dengan guru kelas, dengan siswa di kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid. Maka pelanggaran atas kesepakatan akan tetap memberikan konsekuensi yang juga sudah disepakati bersama. Jadi teman-teman, dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, apabila ada dari siswa yang melanggar, jadi dia sudah tahu apa konsekuensinya. Karena saat membuat kesepakatan, kita buatnya bersama. Dan sekarang saya meminta teman-teman, mungkin ada pendapat atau usul saran terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Silakan. Mungkin teman-teman punya pendapat atau usul saran terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya silakan diisi. Mungkin juga sebelum masuk ke kelas anak-anak aku juga ikut berisi sebelum itu, tapi berisi bisa buat itu bersama anak-anak. Oh ya, untuk kesepakatan sekolah, menurut saya kita pilih buat bersama orang tua pada saat di awal semester nanti, supaya selalu mengingatkan orang tua akan dari sekiranya anak untuk hadir di sekolah. Baik, terima kasih Bumi. Kalau Bumi mengusulkan bahwa sebelum membuat sebuah kesepakatan
kesepakatan sholat, kita juga perlu membuat kesepakatan sekolah. Tapi teman-teman, guru kita mengajar anak taman kanak-kanak, anak usia dini. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah kesepakatan sekolah hanya dengan anak-anak saja. Akan tetapi kita harus membuatnya dengan orang tua. Nah, oleh karena itu, belum sekarang sudah akhir tahun pelajaran, nanti di awal tahun ajaran, kita saat rapat orang tua murid kita membuat sebuah kesepakatan sekolah. Dan ini teman-teman, saya mempunyai stick note. Saya minta teman-teman membuat gambaran. Pertama, kesepakatan sekolah yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Dan nanti kita bicarakan dengan orang tua murid. Orang tua murid juga akan bicarakan apa kesepakatan sekolah yang mereka mau. Tapi tidak hanya sekarang, teman-teman menulis dulu kesepakatan sekolah apa yang teman-teman inginkan. Saya bagi stick note. Nanti teman-teman yang sudah menulis silakan tempel di depan. Ya sudah, saya tempel di sini. Kita mulai dari kesepakatan sekolah dan teman-teman ya. Langsung tempel di sini. Teman-teman, terima kasih untuk gambaran sebuah kesepakatan sekolah yang teman-teman harapkan ke depan. Karena ini kita harus sepakati bersama dengan orang tua. Dari gambaran dari teman-teman, di sini teman-teman meminta untuk mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Saya boleh tahu ini dari tidak. Silakan kan ini maksudnya bagaimana ini? Ini berdasarkan pengalaman. Begini Bu Kepala Sekolah. Ini berdasarkan pengalaman saya selama saya pikir bahwa guru telah bersepakat atau ada kesepakatan bahwa yang guru pikir itu hadir di sekolah paling lama jam 7. Bahkan kami guru pikir ini sebelum jam 7, misalnya 6.50, 6.40, kami sudah ada di sekolah. Karena ada kegiatan kami guru pikir, yaitu naik bendera, bersih toilet, sapu-sapu, ini sampah. Namun kenyataannya ada orang tua murid yang mengantar anak-anaknya setengah 7, dan mereka hanya angkat di pintu gerbang. Itu makanya usul dari saya bahwa dalam rapat dengan orang tua murid di awal ajaran kembali nanti, tolong buat kesepakatan untuk agar orang tua murid itu mengantar dan menjemput
pertama ini di sekolah, ada orang tua murid yang terlambat sekali datang menjemput anaknya. Padahal anak-anak keluar jam sekolah itu setengah 11. Tapi kenyataannya orang tua murid ada yang menjemput anaknya bahkan sampai jam 1 pun ada. Jam 12, jam 1, dan jam 1. Jadi ini yang harus kita buat kesepakatan dengan orang tua murid nanti saat terlambat dalam ajaran. Terima kasih. Terima kasih, kita tepukan untuk usulan yang baik dan jujur. Ya benar sekali Pak. Semua saya lihat juga khususnya yang terlambat jemput, apalagi ada yang jemputnya sampai jam 1. Anak-anak itu sudah menangis, ada yang ngantuk, ada juga yang jalan cepat. Dan itu juga untuk antar pagi hari, karena kita belum ada di sekolah anak-anaknya di luar. Kita pikir kita apabila terjadi sesuatu juga menjadi tanggung jawabnya kita. Nanti di saat rapat awal tahun ajaran, memang saya pernah sampaikan, mungkin karena kita tidak buat kesepakatan, makanya terjadi seperti ini. Usulan yang baik, memang kita sebelum membuat sebuah kesepakatan kelas, kita mulai dari kesepakatan sekolah. Terima kasih. Mungkin nanti ini saya akan sampaikan di pertemuan awal tahun ajaran baru. Dan di sini ada juga anak-anak membawa bekal setiap hari Sabtu. Ini dari siapa? Ayo silakan diisi. Terkait dengan anak-anak yang bawa bekal tadi, karena bekal ini kalau hari Sabtu masih banyak anak yang bawa bekal dan kasihan juga mereka karena ketika anak-anak teman-teman yang makan, dia ada nonton. Kadang ada anak yang mau berbagi, tapi lebih banyak juga anak yang tidak mau berbagi. Karena kebanyakan kalau di satu kelas setiap hari Sabtu kalau ada anak yang sama yang tidak mau berbagi. Katanya tidak mau makan, orang tuanya tidak kita berikan makanan. Terus nanti saran saya dan kawan-kawan murid dan terima kasih dan tentang teman-teman semua yang terkait dengan bekal itu. Begitu juga aturan sekolah. Ada baiknya kita buat kesepakatan dengan orang tua murid bahwa anak-anak setiap hari Sabtu wajib membawa bekal. Bukan soal makanannya, bukan soal dia sudah makan dari rumah, bukan soal dia tidak mau makan, tetapi bagaimana kita melatih anak soal kebersamaan. Supaya kita melatih anak bagaimana makan bersama, bagaimana kalau belum makan dari mana, seperti itu. Terima kasih untuk kesepakatan yang teman-teman sudah bagi. Di sini rata-rata hampir sama apa yang teman-teman tulis terkait tanggung jawab, terkait dengan kedisiplinan. Dan di sini teman-teman, saya juga berbagi tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, pemukul. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Baik teman-teman, saya minta maaf. Infokus kita entah kenapa tidak bisa connect dengan suara. Jadi saya mau bagikan ke teman-teman video terkait 5 posisi kontrol buku. Agar tetapi video itu teman-teman saya tidak bisa connect ke Infokus, jadi langsung nonton lewat laptop. Saya tekan sini.
bersama kira-kira posisi kontrol apa yang pernah kita buat. Mungkin teman-teman bisa berbagi bersama di sini kira-kira posisi kontrol apa yang teman-teman pernah buat di kelas. Ya, silakan teman-teman. Dan apa teman-teman kita di sini bukan untuk lihat benar salah atau apa, kira-kira posisi kontrol apa yang teman-teman pernah buat. Oke, silakan. Oke, musik paling pernah saya buat dan mungkin di sini juga semalam itu sebagai teman. Jadi memposisikan anak didik itu sebagai seorang teman. Apalagi kita di TK, jadi anak-anak lebih menonjolkan sikap emosionalnya. Jadi ada ketika kita tidak menunjukkan sikap kita sebagai seorang teman, pasti mereka akan menangis atau merasa malu. Tapi ketika kita menjajarkan posisi seperti mereka, mungkin mereka akan merasa bisa diterima. Terima kasih, tepuk tangan untuk ini. Kalau dari teman-teman lain mungkin bisa berbagi terkait posisi kontrol yang pernah dia buat, yang pernah Bapak Ibu buat. Baik, silakan Kak Edin. 5 posisi kontrol tubuh yang pernah saya buat, yaitu membuat rasa bersalah. Yang saya lakukan, karena dalam kelas itu kami sudah ada kesepakatan bahwa datang sekolah tepat waktu. Namun ada anak-anak yang tertentu, anak yang sama, yang selalu datang sekolah terlambat. Padahal kita masuk sekolahnya jam 8 sudah, setengah 8 sudah kegiatan visi motorik. Jam 8 kita sudah masuk di dalam kelas. Namun ada anak tertentu setengah 9 baru datang. Nah, pada saat itu saya memanggil anak yang terlambat dan saya menanyakan, misalnya Setra yang sering terlambat, Setra kenapa datang terlambat sekolahnya? Dia menjawab dengan alasan maksa yang terlambat bangun untuk menandakan saya. Pada saat itu saya menyampaikan kepada Setra bahwa nanti besok ketika Bapak memang maka jangan terlambat bangun untuk mengantar saya ke sekolah. Ya baik Bu. Namun pada kenyataannya besoknya lagi tetap terlambat. Akhirnya saya memanggil orang tuanya untuk menanyakan alasan apa yang sebenarnya. Papanya memberi alasan bahwa Setranya yang terlambat bangun. Nah, dari situ saya memanggil lagi Setra, bahwa Setra lain kali malam itu harus tetap tidur, tidak boleh terlambat tidurnya supaya dia harus tetap bangun supaya datang terlambat sekolah. Saya tidak menyampaikan kepada dia bahwa alasan papanya bahwa Setra yang terlambat bangun akhirnya dia berkecil hati. Mungkin itu yang saya sudah buat. Terima kasih. Ini tepuk tangan. Mungkin sudah berbagi terkait refleksi terkait memposisi kontrol ini. Mungkin pernah melakukan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Tidak apa-apa, saya juga biasa begitu. Kalau dengan anak-anak saya juga bilang, nanti kalau kamu itu ibu guru yang kena marah dari Kakak Polres, nanti ibu guru yang kena tangkap dari polisi, kamu kasihan kalau ibu guru ditangkap, membuat rasa bersalah. Jadinya anak-anak merasa, gara-gara saya ibu guru masih kena tangkap dari polisi. Mungkin ada teman lain yang punya pendapat terkait ini. Silakan kalian. Dari 5 kontrol tubuh yang ini kita sebagai guru kita mengawasi anak ketika ada anak semua anak yang aktif. Sama saya punya kelas saya mengawasi
mengawasi anak Stephen ini karena dia seperti dia saya membuat kesepakatan bersama dia. Saya membuat dia saya bisa menjadi teman apa dia menjadi teman saya mungkin masuk juga dengan orang tua dia saya dari segi teman. Baik, tepuk tangan untuk Erwin. Dan pengalaman Erwin melakukan salah satu dari posisi kontrol ini yaitu sebagai pemantau. Karena ada pengalaman di kelas seorang anak yang cukup aktif. Jadi aktif dari teman-temannya, jadi Erwin ekstra memantau dia dan selalu menyampaikan perkembangannya kepada orang tua. Jadi bisa dikatakan dia hiperaktif ya di kelas. Baik, mungkin ada dari teman-teman lain. Silakan Ibu Asti. Oke, baik, terima kasih Ibu Rizka. Berdasarkan pengalaman saya terkait dengan budaya positif dari posisi kontrol dulu, di sini saya mendapatkan pengalaman ada dua hal dari posisi kontrol yang sering saya lakukan. Di mana yang pertama itu sebagai hukum. Untuk saya jelaskan, hukuman di sini bukan fisik, tapi lebih kepada hukuman verbal. Dari mana kalau anak-anak sering ribut di dalam kelas atau sering bermain di dalam kelas, kadang-kadang saya mengatakan begini, kalau kamu sudah bermain di dalam kelas, di luar kamu sudah bermain lagi, kamu sudah bermain di dalam kelas, dan itu mungkin salah satu hukuman verbal ya bagi anak-anak. Itu yang pertama untuk hukuman fisik. Terima kasih Bu Astin yang sudah sharing terkait dengan 5 posisi kontrol dulu, yaitu sebagai seorang penghukum. Tapi di sini kita sebagai seorang guru TK kita lebih ke verbal karena kita juga ya sebagai seorang guru kita juga manusia biasa. Kadang kita tidak sadar bahwa itu sudah kata-kata menghukum. Kita kadang kira bahwa hukuman itu hanya fisik. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu juga termasuk hukuman. Kita bilang saat anak ini kita tidak tahu bahwa itu juga menghukum. Hukum secara verbal karena mungkinnya saya anak kelinting atau seperti buat bilang di anak-anak yang bermain dalam kelas yang agak susah ya seperti buat saja berarti sebentar jangan main di luar. Itu juga termasuk hukuman. Mungkin masih ada pendalaman lain, dan silakan Bu Desi. Teman-teman semua, mungkin kita sudah melakukan ini 5 posisi kontrol. Kalau teman-teman sudah lihat tadi video yang saya berikan ke teman-teman, dari video ini teman-teman, oh ternyata saya sudah buat, cuma tidak tahu sudah ini namanya 5 posisi kontrol dulu. Ini sebagai entah sebagai hukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer atau pemantau. Nah teman-teman, jadi ke depannya mungkin kita bisa setelah refleksi ini mungkin ke depannya kita bisa lihat, oh sebaiknya saya melakukan posisi kontrol yang mana dalam keadaan atau situasi apa. Karena hal-hal di sekolah maupun di dalam sekolah. Baik teman-teman, kita sekarang masuk di segitiga restitusi. Teman-teman, segitiga restitusi adalah
bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Dan ini teman-teman, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Baik teman-teman, saya beri contoh. Misalnya kemarin ada anak di kelas B1, di kelompok B1 sedang makan. Lalu teman yang satu bernama Anita mengambil makanan dari anak Naim, sosis. Lalu saat itu anak Naim nangis. Lalu teman-temannya melapor bahwa Naim nangis. Lalu saya mengingatkan mereka berdua, saya tanya, kenapa Naim nangis? Saya bilang, makanan saya, sosis saya diambil sama anak Anita. Lalu saya memanggil Anita, menanyakan dengan caranya kita teman-teman sebagai seorang guru TK, bagaimana pendekatan kita sebagai seorang guru TK. Saya bertanya, Anita, apakah tadi Anita, apakah boleh guru bertanya kepada Anita? Anita bilang, ya guru boleh. Sebagai seorang anak yang polos, dia sudah menceritakan. Saya bertanya, tadi Anita mengambil makanannya Naim. Dia jawab, dia ibu, kenapa ambil? Lalu Anita jawab, karena suka makan sosis. Lalu saya tanya, baik atau tidak ambil makanannya teman? Lalu Anita jawab, tidak baik ibu. Nah, itu namanya yang pertama tadi yang saya tanya, Anita boleh tidak saya ini ibu bicara sama Anita, kenapa tadi demikian juga dengan Naim? Itu namanya menstabilkan identitas. Lalu saya bertanya, boleh tidak mengambil makanannya teman? Saat Anita jawab, tidak boleh, itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu saat menanyakan keyakinan, oke teman-teman, saya tahu mungkin kita perlu membuat sebuah kesepakatan kelas yang baik untuk anak-anak. Mungkin kali ini kita hanya menulis satu tertib kelas yang kita sudah buat dari tahun ke tahun tanpa adanya kesepakatan dengan anak-anak. Saat menanyakan keyakinan, memang belum bisa saya ini pastikan bahwa di kelas itu sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas. Tapi saya tanya, ibu guru, ada ajar bahwa boleh ambil makanannya teman? Tidak boleh. Baik tidak ambil makanannya teman, tidak baik. Nah, sekarang apabila kita sudah buat sebuah kesepakatan kelas bahwa tidak boleh mengambil makanannya teman, pasti dia akan tahu bahwa dia sudah melanggar sebuah keyakinan kelas. Itu teman-teman. Jadi saat itu saya bilang, terus apa yang Anita mau buat? Dia bilang dia mau meminta maaf kepada teman Naim karena dia sudah mengambil makanannya Naim. Jadi memang setelah itu dia minta maaf. Anak Naim juga sudah meminta maaf. Namanya juga anak-anak dengan kepolosannya mereka saat melihat makanan dari teman, kebetulan dia juga ambil. Teman-teman. Baik teman-teman, ini tadi terkait penerapan segitiga restitusi. Sekarang saya buka untuk kita berdiskusi. Mungkin ada tadi terkait materi-materi yang telah kita lewati dari awal. Mungkin ada yang teman-teman mau diskusikan. Silakan teman-teman. Mungkin ada. Silakan Bapak Ibu. Ini usul dari saya kita dalam diskusi kita yang berkaitan dengan kesepakatan sekolah tadi. Mungkin sebelum kita rapat dengan orang yang murid nanti, kita para guru menyusun kesepakatan sekolah supaya pada saat rapat kita melebarkannya atau menyampaikannya kepada orang tua murid. Apa-apa saja kesepakatan sekolah yang kita harus buat. Itu dari saya.
Terima kasih izin. Jadi menurut izin sebelum kita pertemuan orang tua murid nanti untuk kesepakatan sekolah kita buat konsep ya. Buat konsep lalu kita sampaikan ke orang tua murid dan nanti orang tua murid juga memberikan masukan atau apa dari orang tua murid yang mungkin ada saran atau ada yang ada kesepakatan baru yang orang tua mau sampaikan. Terima kasih kita tepuk tangan untuk ini. Dari sini saya berpikir bahwa memang benar seperti kita katakan kesepakatan kelas dalam kelas dengan sebagai antara siswa dengan kami. Jadi mungkin ke depannya ini bisa setelah melewati pelajaran itu saya dan teman-teman semua sepakat untuk kita buat kesepakatan di dalam kelas tidak bisa menjalin kesepakatan di mana kalau ada hal-hal yang di luar kesepakatan bisa kita ingatkan kepada anak-anak bahwa ini yang kesepakatan yang bisa kita buat. Jadi itu mungkin yang perlu kami lakukan untuk Terima kasih kita tepuk tangan. Tadi senang sekali teman-teman kita tadi sudah merancang atau menyusun sebuah kesepakatan sekolah dan sebagai wali kelas dari kelasnya masing-masing, sebagai ibu kelas dari kelas masing-masing, saya sebagai kepala sekolah juga meminta teman-teman untuk membuat kesepakatan kelas, membuat bersama anak-anak. Dan jangan kita ajar anak usia dini, kita buat kesepakatan kelas yang sesuai dengan usia mereka, dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Ingat, jangan sampai kesepakatan kelas itu didominasi oleh guru, harus atas hasil kesepakatan dengan anak-anak. Dan saya minta teman-teman untuk membuat model atau gambaran kesepakatan kelas itu yang unik dan menarik, bisa berupa poster, foto-foto biar anak-anak tahu. Dan kalau bisa teman-teman memberi apresiasi kepada anak-anak yang sudah menjalankan kesepakatan kelas itu dengan baik. Saya minta berhubung ini sudah akhir tahun ajaran, di awal tahun ajaran nanti kita buat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Dan itu pesan saya, harap kesepakatan kelas benar-benar dibuat bersama anak-anak. Karena itu kesepakatan kelas, bukan kesepakatan guru. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman lain terkait ini. Mungkin masih ada dari teman-teman lain. Mungkin terkait segitiga restitusi atau keyakinan, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain terkait segitiga restitusi, mungkin sudah pernah dibuat atau bagaimana, mungkin ada. Mungkin ada usul saran atau masukan kepada saya terkait apa yang saya lakukan, silakan diposting. lebih baik bisa ini mungkin usul untuk teman-teman kita semua ada baiknya bisa sebelum kita membuat kesepakatan bersama orang tua, kesepakatan sekolah, mungkin kita perlu menyampaikan materi-materi tentang budaya positif seperti ini yang kami lihat kepada orang tua sehingga mereka bisa tahu oh ternyata budaya positif di sekolah seperti ini. Itu mungkin saran saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Asti. Mungkin ada saran dari teman-teman terkait materi-materi yang sudah saya bagikan, atau mungkin ada usul saran. Ya, usul saran dari teman-teman itu sangat mendukung saya dalam kegiatan saya ini. Silakan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah
Memang selama ini kami para guru tidak sedang membuatnya, hanya kami sudah tahu istilah-istilah tadi yang seperti restitusi tadi. Tinggal usul saya di sekolah mungkin ke depannya kalau ada materi yang baru lagi, tolong berbagi dengan kami lagi, karena kami apalagi saya ini sangat kurang sekali membaca atau suka belajar tentang materi-materi yang baru. Dengan sosialisasi tadi saya banyak mendapat wawasan dan pengetahuan saya dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Mungkin selama ini kami sudah banyak keliru dalam mendidik anak-anak kami dengan yang tadi berkaitan dengan penghukuman itu ada hukum verbal. Jadi itu saja saran saya yang bisa kedepannya, jangan cukup hari ini saja ibu bersosialisasikan materi baru bagi kami, tolong kedepannya lagi kami mengharapkan berbagi baik dengan kami. Terima kasih. Bukan terima kasih masukannya dan buat disampaikan bahwa agar kesepakatan sekolah bisa dibuat kesepakatan dengan orang tua, ada baiknya saya didahului dengan sosialisasi budaya positif dengan orang tua murid. Terima kasih banyak masukannya Bu aktif. Saya juga tidak terpikirkan untuk melakukan itu. Nanti di rapat awal tahun ajaran baru bersama orang tua murid, saya akan sosialisasikan terlebih dahulu terkait dengan budaya positif biar orang tua lebih paham bahwa ternyata begini harusnya situasi di sekolah. Dan untuk mungkin terima kasih untuk usulannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apabila ada hal-hal baru yang saya ketahui, saya akan selalu sosialisasikan ke teman-teman. Silakan Ibu Mei. Terima kasih untuk kepala sekolah. Dari saya, mungkin untuk kesepakatan sekolah kita bisa bikin poster yang menarik yang kita tempelkan di depan sekolah supaya anak dan orang tua selalu melihat, jadi selalu ingat dan kesepakatan yang sudah itu. Terima kasih Bu Mei. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Mei. Baik teman-teman, ini usulan yang sangat menarik. Nanti hasil kesepakatan kita, kesepakatan sekolah yang sudah dibuat bersama orang tua murid, kita akan buat poster yang semenarik mungkin dan kita akan tempel di depan sekolah. Ya, saat orang tua siswa mengajarkan anak-anak, mereka selalu melihat, oh ini kesepakatan yang pernah kita buat. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kalau mungkin masih ada kesusahan atau masukan, terima kasih banyak teman-teman karena sudah mau bersama-sama dengan saya di sini mendengarkan sedikit sosialisasi terkait budaya positif. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Setiap kekurangan adalah punya saya, kelebihan adalah punya teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, usul saran dan masukan dari teman-teman untuk kemajuan dan kebaikan saya sangat mengharapkannya. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan dan kita sama-sama buat tepuk semangat. Hurra! 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 Mari kita sama-sama menjadi agen perubahan di sekolah kita, tetap selalu berinovasi, berkarya untuk kemajuan pendidikan, tetap semangat, bergerak, menggerakkan. Baik, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, mari kita tutup lagi dengan doa ini. Saya mungkin sebelum kita doa, kami tepuk terima kasih dulu untuk Ibu Rizka yang sudah memberikan materi. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Karena tadi kita sudah memulai dengan doa, mari kita mulai kembali dengan doa. Saya minta izin untuk kita dalam doa. Oke, terima kasih Ibu.
kami sudah mengikuti kegiatan sosialisasi bersama kepala sekolah. Kami sangat berterima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Dan kami berharap semoga apa yang sudah kami terima, apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dapat kami laksanakan bersama demi kemajuan lembaga kami yang kami kasihi ini dan untuk kemajuan dan masa depan anak-anak bangsa. Dikau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Semoga selalu semangat, tetap berinovasi, selalu